Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kitab Akhlak lil Banin. Ya, Akhlak lil Banin juzuk yang pertama, pelajaran kedua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kedua-dua, al-waladul mu'zi. Nah, waladul mu'zi artinya anak yang suka menyakiti. Mu'zi isim fa'il. Af'ala muf'ilun aslama muslimun. A'za yu'zi mu'zin. Ya. Al-waladul mu'zi, anak yang suka menyakiti. Perhatikan. Kana li ahadil aghniyai waladun syarisul akhlak. Kana adalah li ahadi bagi salah seorang al-aghniya dari orang-orang kaya. Adalah bagi seseorang dari orang-orang kaya. Waladun itu seorang anak. Syarisul akhlak, yang buruk akhlaknya. Fakhurun binafsih. Itu yang sombong. Fakhur. Itu yang sombong binafsihi. Atau yang berbangga dengan dirinya si anak. Mula'un bi'izai ghairi. Lagi yang suka banget. Mula'un ini suka banget. Suka banget bi'izai, dengan menyakiti ghairihi, selainnya. Walasiyama, dan lebih-lebih lagi al-khadamu, itu pembantu. Ini kitab ini harus i'rab. Perhatikan artinya. Adalah bagi seseorang dari orang-orang kaya. Itu al-waladun, punya seorang anak. Syarisul akhlak, yang jelek akhlaknya. Fakhurun binafsi, itu yang takabur, yang sombong dengan dirinya. Mula'un bi'idha'i ghairi, lagi yang suka banget dengan menyakiti selain dia. Walasiyamal khadam, lebih-lebih lagi pembantu. Nah ini. Orang kaya punya seorang anak, akhlaknya buruk, sombong. Biasa orang kaya sombong ya. Ya pantas juga orang kaya sombong. Kalau orang miskin sombong, gak pantas kan. Masalahnya dia suka nyakiti orang lain. Senang dia mula'un itu, dia senang. Kalau dia nyakiti orang lain, ngebully orang lain, dia malah senang. Ya, lebih-lebih dia suka nyakiti pembantu di rumah. Perhatikan, karena fi'il apa? Fi'il madhi, tugasnya apa? Apa tugasnya? Serius, karena tugasnya apa? Merafa'kan, terus menasabkan khobar. Merafa'kan isim, menasabkan khobar. Perhatikan, karena isimnya yang mana? Kita lihat isim marfu' depan dia, waladun kan? Nah ini waladun isim dia. Li ahadi khobar, duluan khobar nggak apa-apa. Karena yang penting dia butuh kepada isim, butuh kepada khobar. Duluan isim atau duluan khobar nggak apa-apa. Nah, asalnya begini bang. Karena waladun adalah seorang anak syarisul akhlak, yang buruk akhlaknya itu li ahadil aghniya, bagi salah satu orang kaya. Nah, itu. Jadi li ahadin ini jar majrur pada mahal nasab khobar kana. Waladun isim kana marfu tanda rafa' dhammah. Gitu aja langsung. Syarisu kita naik kepada waladun. Anak yang syaris, yang buruk akhlaknya. Fakhurun. Nah, fakhurun ini kita naik juga boleh. Anak yang buruk akhlak, lagi fakhurun, naik kepada waladun. Lagi yang sombong binafsihi, dengan dirinya. Mula'on, naat lagi. Lagi yang suka bi'izai, menyakiti selainnya. Walasiyamal khadam, lebih-lebih lagi itu pembantu. Jadi lasiyama nggak usah kita i'rab dulu. Kita belum nyampe pelajarannya. Wakam nasohahu abuhu, dan bermula berapa sering. Kita jadikan mubtada ini. Kam khobariyah. Wakam nasohahu, dan berapa sering. Nasoha, telah memberi nasihat. Hu, akannya si anak. Oleh siapa memberi nasihat? Abuhu, oleh bapaknya. Kam, dan bermula berapa sering. Itu nasohahu, telah memberi nasihat akan dianya si anak. Abuhu, oleh bapaknya. Walakinnahu, dan tetapinya si anak itu lam yasma, tidak mendengar ia
nasihatahu akan nasihatnya Abu. Nah, jadi kam itu bukan bertanya, Bang. Kam ada dua, perhatikan deh. Ada kam khobariyah, ada kam istifhamiyah. Kam istifham untuk bertanya. Kam samanu hadzal khubzi. Berapa harga roti ini? Itu namanya kam istifham. Tapi kalau kam satu lagi khobariyah, memberi informasi banyak banget. Nah, ini bukan bertanya, ini bilang. Wakam nasahahu, banyak banget dia diberi nasihat oleh bapaknya, tapi dia tidak mendengarkannya. Itu beda kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Perhatikan, wow istinaf tidak kah? Tidak. Kam isim istifham mabni ala sukun pada maharafa mubtada. Nah, ini baru kita ngaji kemarin bina ada 4, ini bina salah satu bina sukun kan? Kam isim istifham mabni di atas sukun pada maharafa mubtada. Kita sebut mahal karena i'rabnya takdir kan? Mabni dia. Abu i'rabnya apa coba? Abu i'rabnya apa? Nabu. Enggak, abu. Kenapa kita baca abu? Enggak aba, enggak abi. Fa'il siapa? Nasoha. Nasoha fi'il madhi deh. Nasoha fi'il madhi hu ini dhamir mutasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul nasoha. Memberi nasihat akannya si anak oleh abu. Abu fa'il nasaha. Fa'il tanda rafa mana dhammahnya? Wow. Kenapa wow? Asmaul khamsah. Nah, itu gampang banget kan? Jadi jumlah nasahahu abuhu jumlah fi'il fa'il maf'ul pada maharafa khobar kam. Oke. Dan bermula berapa banyak atau berapa sering itu telah memberi nasihat akan dia oleh bapaknya dia. Walakinnahu tetapinya dia itu lam yasma tidak mendengar ia nasihatahu akan nasihatnya bapak. Lakinnahu huruf apa? Lakinnahu huruf apa? Huruf nasab. Nasab isim apa? Temannya yang mana? Inna anna kana lakinna laita. Nah, jadi hu itu langsung buat isim dia. Jumlah kah? Lam yasma. Jumlah fi'il fa'il maf'ul pada mahal rafa khobar lakinna. Dah. Wazata marratin dan pada suatu kali. Perhatikan deh. Wazata marratin dan pada suatu kali qala lahu abuhu berkata bagi dia abuhu oleh bapaknya. Abu fa'il qala. Wazata marratin dan pada suatu kali qala lahu berkata baginya si anak abuhu oleh siapa berkata oleh bapaknya si anak. Isma ya bunayya. Dengar olehmu wahai putraku. Isma dengar olehmu ya bunayya wahai anakku. Kama la tuhibbu ayyu'ziyaka ahadun. Kama sebagaimana la tuhibbu tidak engkau sukai ayyu'ziyaka akan bahwa menyakiti akan engkau ahadun oleh seorang pun. Fala tu'zi ghairaka, maka janganlah engkau menyakiti akan selainmu. Ini nasihat bagus banget. Ini anak suka nyakiti orang lain, ayahnya bilang, "Wahai anakku, engkau tidak suka disakiti oleh orang lain. Makanya kamu juga jangan menyakiti orang lain." Kalau kita tidak pengen mendengar kata-kata jorok, kita jangan mengucapkan kata-kata jorok. Nah, itu. Kalau kita nggak mau dicubit, kita jangan mencubit. Itu kita cubit orang nyubit kita. Nah, itu deh. Kalau kita pengen dihormati orang, kita menghormati orang. Kita pengen disayang orang, kita harus menyayangi orang. Berarti kita duluan ya. Kita duluan. Kalau kita pengen diberi, berarti kita harus suka memberi. Ya, itu. Kan begitu kata Nabi. Sayangilah makhluk Allah yang di bumi, makhluk Allah yang di langit, para malaikat semuanya akan menyayangi kita. Kenapa? Tidur. Kenapa kalau ngaji ngantuk mulu era? Lampu begitu ngantuk udah. Oke. Isma. Kalimatnya apa, Bang? Isma. Fi'il amar berapa? Pertama, anta. Oke. Isma anta dengar olehmu. Ayyu'ziya. Kenapa baca yu'ziya, Kak? Kama la tuhibbu ayyu'ziyaka. Yu'ziya. Yu'ziya kalimatnya apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa baca yu'ziya? Fi'il mudhari' kan marfu. Kenapa?
Ada huruf nasab an, ya kan? Kayak tuhibbu kan nggak ada amil nih. La bukan amil, la nafi, la nafi nggak punya tugas dia. Kalau la nahi baru dia tuhibbu fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah. Kenapa marfu'? Karena nggak ada amil jazim, amil nasib kan? Yu'zia kita baca yu'zia adik perhatikan. Karena ada an, yu'zia kan? Kan dia fi'il mu'tal kemarin. Kalau marfu' dia takdir. Kalau berat dhammah kemarin kan? Nah, ini mansub pada ahadun. Kenapa ahadun? Apa yang i'rab ahadun? Ada yang tahu i'rab ahadun? Kenapa baca ahadun enggak ahadan? Fa'il siapa? Yu'zi ya. Kamala tuhibbu, sebagaimana engkau tidak suka akan bahwa menyakiti akan engkau oleh siapapun, seorang pun. Fala tu'zi, maka janganlah engkau menyakiti ghairaka akan selainmu. Perhatikan Bang, tu'ziyanya hilang. Tu'ziyanya hilang, la lanahi. Tu'zi fi'il mudhari' majzum dengan lanahi. Tanda jazam bukan sukun di sini, Dek. Tanda jazam hilang huruf ilat. Buang huruf ilat karena fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal begitu yang i'rabnya. Nah, oke. Ini pelajarannya ini pendek nih. Kenapa hai anakku jangan engkau menyakiti orang lain? Li'annal izaa qabihun jiddan. Karena sesungguhnya menyakiti itu qabihun, khabar anna. Li'annal izaa, karena sesungguhnya menyakiti itu qabihun jiddan, buruk banget. Menyakiti orang lain kan buruk. Ya. Oke. Wa yadullu ala su'i tarbiyah. Ya dulu kita atau kepada qabihun. Karena sesungguhnya menyakiti itu ya dulu menunjukkan ya ala su'it tarbiyah kepada buruknya pendidikan. Kalau kita akhlak kita jelek kan, itu menunjukkan pendidikan kita jelek. Mestinya orang yang terdidik itu akhlaknya baik kan gitu. Makin tinggi pendidikan seseorang mestinya akhlaknya makin baik. Begitu ceritanya. Kenapa baca idza'ah? Li'annal idza'ah. Kenapa idza'ah? Kan kita kemarin belajar i'rab tuh, ada perubahan kan? Ada i'rab rafa, ada nasab, ada khafat. Ini kenapa baca nasab idza'ah? Ada anna, tugasnya nasab isim kan? Idza'ah qabihun khabar. Khabar anna kan? Nah, ada. Jiddan nanti kita belum. Jiddan i'rabnya maf'ul mutlak. Dimanapun ketemu jiddan i'rabnya sama banget. Oh, sama terus. Ya dulu fi'il mudhari karena sungguhnya menyakiti itu buruk banget. Oh ya dulu dan menunjukkan ianya menyakiti ala su'it tarbiyah kepada buruknya pendidikan. Wahzar kullal hazri, hindari olehmu kullal hazri akan seluruh menghindarkan. Maksudnya begini. Wahzar, hindari olehmu kullal hazri akan benar-benar menghindar. Waspadalah kamu akan benar-benar waspada. Antuhinal akhdam. Ini di sebelum an ini kita takdirkan min nih. Hindari olehmu, waspadai olehmu akan benar-benar waspada. Antuhina, dari bahwa engkau hinakan. Tuhina fi'il mudhari'. Ahana yuhinu, aqama yuqimu. Dari bahwa engkau hinakan al-akhdama akan para pembantu. Akhdam. Nah, jamak dari khadim, pembantu. Pembantu laki-laki. Masuk juga perempuan. Jadi jangan, maksudnya gini. Di sini beliau mengingatkan jangan sampai kita menghina siapapun. Lebih-lebih pembantu. Dia udah nolong kita, misalkan ini orang kaya ceritanya. Orang kaya kan, punya pembantu. Kayak sinetron lah. Punya pembantu di rumah. Para artis ya, punya pembantu. Udah dia nolong segala macam. Meringankan membantu kan. Kita hinakan lagi kan, nggak sopan banget ya. Nah, perhatikan deh. Wahzar kullal hazri, hindari olehmu akan benar-benar menghindar. Antuhinal akhdam, dari bahwa engkau menghinakan akan para pembantu. Watatakabbara, dan bahwa engkau takabur. Engkau menyombongkan diri alaihim, di atas mereka. Fahum basyarun misluna. Fahum, karena maka. Fata'lil. Fahum, karena bermula mereka akhdam pembantu, itu basyarun, itu manusia juga. Misluna, seperti kita. Wa yash'uruna, dan mereka merasakan. Misla syu'urina, seperti perasaan kita. Orang hewan aja disakiti, paham? Ya, sedih. Apalagi orang. Pertanyaan kakak. Tata kobara kalimatnya apa? Fi'il apa? Enggak, fi'il mati. Enggak ada tata fa'ala. Takabbara fi'il matinya. Ini
Takabbara, ya takabbaru. Tatakabbaru kan? Kenapa jadi tatakabbara, Kak? Kenapa jadi nasab? Hilang. Kenapa? Iya. Kenapa tatakabbara? Mestinya kan tatakabbaru. Fi'il madhinya takabbara. Mudhari'nya ya takabbaru. Ini tatakabbaru kan? Tasrif ke anta. Ini kenapa bacanya tatakabbara? Fi'il mudhari' kan asalnya marfu. Kalau nggak ada amil nasib, amil jazim. Ini nasab di sini berarti ada amil nasab di belakang. Mana amil nasabnya? Nah, itu pertanyaannya. Amil nasabnya yang mana? Tatakabbara kita antah kepada tuhina. Adaan kah? Nah, makanya nasab. Ini asalnya tuhinu. Tuhinu. Karena adaan tuhina. Nah, fahum basyarun misluna. Karena bermula mereka itu manusia seperti kita. Wasyurun. Dan mereka merasakan misla syurina seperti perasaan. Lamma sami'al waladu nasihata abihi. Manakala mendengar oleh si anak itu nasihata abihi, akan nasihat bapaknya. Akhirnya dia dengar juga. Lamma sami'a, manakala mendengar oleh si anak akan nasihat bapaknya dia. Fi hadhil marah, pada kali ini. Pada ini kali. Kali ini maksudnya. Ketika dia mendengar nasihat-nasihat sudah sering banget diberikan. Cuma kali ini dia baru mendengar. Ta'assara biha. Ta'assara, ini siap berbekas ia. Terpengaruh ianya si anak biha dengannya nasihat. Kasiran, nisbah banyak. Nah, jadi maksudnya begini. Manakala mendengar oleh si anak nasihat abihi, akan nasihat bapaknya, fi hadhil marah, pada ini kali, ta'asara, terpengaruh ia dengannya nasihat, kasiran, banyak. Maksudnya mempengaruhi batinnya. Akhirnya dia sadar kan? Akhirnya dia sadar, berjanji dalam hatinya nggak akan menyakiti siapapun. Nggak akan ngebully teman-temannya ini. Wataba min adatihil qabihati, dan bertaubat ianya si anak min adatihi, dari adatnya si anak, dari kebiasaannya si anak, al-qabihah, kebiasaannya yang buruk. Wasara thayyibal akhlak, dan jadi ianya si anak, sara ini teman kanan. Thayyibah khabarnya, wasara, dan jadi ianya si anak, wasara huwa, dan jadi ianya si anak itu thayyibal akhlak, yang baik akhlaknya, yarhamul akhdam, menyayangi ia akan para pembantu, wala yu'zihim, dan tidak menyakiti ia akan mereka. Panas. Panas. Pengantuk ini. Kalau kipas tutup mata. Dah. Kalimat apa yang nggak tahu, Bang? Coba nanya. Ta'asara fi'il madhi. Jawab lama. Lama perlu kejawab. Huruf rabit namanya, pengikat. Manakala mendengar oleh si anak akan nasihat bapaknya. Fi hadhil marah, pada ini kali. Ta'asara. Terpengaruh ia biha dengannya nasihat. Berbekas ianya nasihat terhadap dirinya. Wataba, dan taubat ianya si anak min adatihi, dari kebiasaannya si anak, al-qabihati. Qabihati naik kepada adat. Dari adatnya, kebiasaannya yang buruk. Wasora, dan jadi ianya si anak itu thayyibal akhlak, baik akhlaknya, yarhamul akhdam, menyayangi ia akan para pembantu, wala yu'zihim, dan tidak menyakiti ia akan mereka. Ada pertanyaan? Kita irab semua. Dek. Ada pertanyaan enggak, Dek? Nanya apa? Kalau enggak, ayah yang nanya. Nanya satu-satu. Al-waladu kalimatnya apa? Dari judul al-waladu. Apa kalimatnya? Isim. Tandanya? Al-mu'zi kalimatnya? Isim. Isim apa? Isim fa'il. Kana? Fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Yang jelas. Fi'il madhi apa? Fi'il madhi nakis. Li? Huruf jar. Gak usah lah kita ya. Kalimat sesuatu. Yang penting tahu i'rabnya. Agniya ini jamak. Jamak taksir dari ghaniyun, orang kaya. Ghaniyun, ghaniyani, agniya. Ya. Orang kaya, jamak taksir. Udah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ambil kitab Tuhfatus Saniyah. Penting kitab nahwu dulu.